Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 25 Maret 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama-sama gereja seluruh dunia, kita memperingati Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan Injil pada hari ini yang baru saja kita dengarkan secara khusus hendak mengajak kita bagaimana kita mengingat kembali proses penerimaan kita akan setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin memiliki suatu daya yang membuat kita terharu, membuat kita tidak menyangka-nyangka, dan bahkan mampu memberikan sukacita yang mendalam sehingga mampu menimbulkan buah bagi orang-orang yang kita jumpai. Tentu bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita akan proses pengalaman Maria yang terkejut menerima kabar dari Gabriel. Ketika kita memperoleh kabar yang menggembirakan dan juga mungkin tidak disangka-sangka, tentu kita pun juga pasti akan memiliki pengalaman yang sama seperti Maria. Akan tetapi pada waktu itu Maria dalam konteks budaya, dia tidak mampu mengalami sukacita tersebut karena orang-orang yang hamil di luar nikah akan mengalami hukuman mati sesungguhnya. Namun pada masa kini, berkat refleksi iman, kita mampu menyadari sungguh bahwa proses pengalaman yang dialami oleh Maria merupakan proses penyadaran kembali bagaimana ia mampu menyadari bahwa akhirnya segala sesuatunya kembali lagi kepada kehendak Allah. Kita pun sama. Segala pengalaman yang kita alami, yang kita miliki, pengalaman suka, pengalaman menggembirakan, pengalaman berahmat, semuanya itu terjadi hanya jika karena kehendak Allah. Maka dari itu ungkapan yang dikatakan oleh Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu," bukan hanya sekedar ungkapan yang dikatakan oleh Maria pada saat itu saja, melainkan ungkapan yang menggambarkan refleksi iman
bagaimana sungguh kita diajak untuk senantiasa bersandar kepada kehendak Allah. Maka mari bersama-sama kita mengingat kembali segala pengalaman menggembirakan, pengalaman penuh rahmat yang mungkin mampu mengguncang dan merubah diri kita, sehingga kita mampu mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita kembali kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas setiap pengalaman baik, pengalaman menyenangkan yang boleh kami terima dan kami alami. Kami berharap dan kami memohon semoga pengalaman-pengalaman baik yang kami terima mampu mendewasakan diri kami dan mampu untuk senantiasa mengarahkan diri kami kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya sumber dan kekuatan sejati hidup kami, agar kami senantiasa ingat siapa diri kami dan untuk apa tujuan hidup kami, karena hanya Engkaulah Sang Penyelenggara dan Sang Allah yang sejati yang senantiasa menyertai dan menguatkan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.